warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Habis ulang apa tadi sejarah? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kita nanti diberikan kelancaran dalam mereka pembelajaran hari ini. Kita berdoa. Kita mulai pertemuan lalu kita sudah membahas tentang ide-ide para pendiri bangsa. Dan yang ke sekarang nanti kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bernyanyi lagu bangsa kita terlebih dahulu. Sesuai dengan materi dia. Selamat berdiri. Sebelum istirahat nanti, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Kemudian setelah istirahat nanti, silakan kembali. Kalian membentuk kelompok, kemudian kita nanti akan bermain. Berapa orang? Satu kelompok ada 7 orang, ada 5 kelompok. Ya, bebas. Itu bebas. Bukunya dibuka dulu. Sudah dibuka semuanya? Pada bagian D ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada bagian B kita akan mempelajari tentang satu Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai identitas nasional, dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam tata urutan hierarki tersebut diatur pada UU nomor 12 tahun 2011, dijelaskan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR, ada UUD, pemerintah pengganti undang-undang. Ada yang tahu peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu seperti apa sebetulnya? Jadi kan yang pertama kan sumber hukum di Indonesia kan yang pertama itu undang-undang, yang dijadikan landasan hukum. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR. Kemudian ada juga undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini yaitu peraturan yang ditetapkan oleh presiden karena keadaan genting atau memaksa. Jadi membuat kebijakan, istilahnya membuat kebijakan karena keadaan itu memaksa. Contohnya seperti waktu pandemi kemarin, adanya lockdown seperti itu. Pemerintah presiden mengeluarkan peraturan untuk adanya lockdown. Itu yang dimaksud dengan keadaan genting atau memaksa. Jadi bersifat sementara. Kalau misalnya keadaan itu sudah kembali lagi normal, maka peraturan itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti itu.
Gambar pertama. Ada yang bisa menyebutkan ini di daerah kalian namanya apa? Apa itu? Kelihatan Oh, nggak? kelihatan. Ada Lagi yang mana? Bacaan. Bacaan. Anu, adilan. Nah, kira-kira di daerah kalian masih ada nggak dalam Banyak. biasanya dalam acara apa? Oh, taliban. Kira-kira ya, bukan tarian bukan. Apa ini? Kalau di Mojokerto itu namanya balapan. Oh, Apa ya? Kamu jangan lupa ini. Berapa? apa kaya? Apa kaya? Kalau di namanya apa? Ini dari siapa ya semua? Oh, ya. Anjing malam hari. Kalau di daerahnya ibu itu namanya soyo. Soyo itu ya kayak berduri kayak gini. Jadi ini loh kan misalkan biasanya kan ada kayak reng-rengannya gitu ya. Lah untuk masang reng-rengannya itu namanya dudukan demi. Jadi kayak Pendek. dudukan demi itu apa ya? Pendek. Misalnya kayak Pendek. menggali yang paling dasar itu namanya, yaitu namanya dudukan. Kira-kira di daerah kalian kayak gini masih ada nggak? Nggak ada. Ada. Sudah jarang banget karena biasanya sama orang-orang itu sudah diserahkan kepada tukang, ya kan? Terus yang ini, Tanda malas. Dalam gambar ini apa yang ada gambarnya? Ada alat tradisional apa di situ? Apa namanya? Gubuk. Apa ini? Kira-kira masih ada nggak di lingkungan? Penjara maling itu. Go, keren. Nah, dari ketiga contoh ini merupakan salah satu identitas sebagai negara Pancasila sebagai identitas nasional. Salah satunya yaitu di adanya kebudayaan yang masih berlaku di lingkungan masyarakat. Silakan kalian diskusi sekarang membentuk kelompok. Jadi kita langsung aja. Kalian membentuk kelompok, satu kelompok anggotanya 7 orang, jadi totalnya 5 kelompok. Silakan. Dan dalam kelompok itu nanti saya kasih waktu 10 menit kalian belajar dari halaman 15 sampai 23 yang ini kita akan permainan Teams Games Turnamen. Jadi permainan ini nanti itu kalian setiap kelompok akan saling menjawab pertanyaan. Satu kelompok menjawab 5 pertanyaan dan itu nanti cepet-cepetan. Jadi yang dinilai adalah benar. Terus kemudian jawabannya juga harus tepat, gak boleh mau. Jadi kayak terus pokoknya aku jawab aja yang penting selesai berbangga ya harus sesuai dengan soalnya jawabannya. Kemudian yang kelompok nanti silakan membuat jargon. Jadi singkat. Yang pertama itu jargon yang terbaik, kemudian kecepatan dalam menjawab soal, kemudian seperti ketiganya ada kelompok yang paling aktif dan kelompok yang paling kompak. Jadi nanti tiap diusahakan tiap semua kelompok nanti 5-5-nya dapat 5. Saya paham ya. Silakan kelompok tiga boleh disatukan. Iya, biar kelompok.
dimulai. Iya. Satu, dua, tiga. Jadi kalian jawabnya cukup ditulis di depan ini langsung ya. Jadi kalian lihat soal langsung jawab sini. Di luarnya. Sebelum memulai permainan, silakan kalian menyuarakan jargon kalian masing-masing. Kelompok bintang, silakan jargonnya. Kelompok bintang. Baik, bagaimana? Oh, belajar berdaya ini yang masih kurang puas dengan pembelajaran hari ini. Nomor 2 ini, memang sudah ada, sudah jelas. Ada 3 poin. Nah, kalau jawaban tadi tidak benar, di mana saya kasih kosong. Sedangkan di soal nomor 4 itu kan menggunakan soal nomor 4 itu kan berbentuk uraian. Jadi pendapat kalian sendiri. Makanya saya bilang tadi apa? Kalian yang menjadi soalnya satu orang, hanya satu orang, jangan berkelompok. Itu satu orang yang menjaga satu soal itu loh. Nomor 3 itu identitas nasional ya. Kayak tadi loh, adanya budaya, terus adanya negara yang menjadi pembeda Indonesia dari negara-negara lain. Kayak budayanya, wilayahnya, terus ada istiadat, gitu ya. Bisa dipahami dari negara. Kan makanya Indonesia kan negara yang berideologi. Bagaimana dengan negara yang tidak berideologi? Indonesia kan negara yang berideologi. Bagaimana dengan negara yang tidak berideologi? Kelompok ini lantai ini selanjutnya kelompok pemberi mana? Tadi saya sudah menjelaskan. Jadi kalau misalnya negara tidak memiliki ideologi, maka dia tidak memiliki cita-cita bangsa, sehingga terjadinya kayak konflik. Jadi negara itu tidak memiliki landasan, sehingga nanti akan timbul sebuah konflik. Gitu ya. Dari materi ini ada yang tanyakan? Tidak. Minggu depan saya minta dipelajari yang bagian C. Kita akan bermain seperti ini. Yang saya gunakan ya. Silakan di rumah dipelajari yang bagian C halaman 24. Minggu depan kita akan bermain seperti ini lagi. Dan di akhir itu jam pertama. Kemudian di jam kedua saya minta kalian ada ulangan bagian. Itu saja dari saya. Silakan ditutup dengan doa sehingga jadi ya kelas sebelum mengakhiri pembelajaran ini mari kita berdoa bersama dan niatnya masing-masing. Amin.